Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini tentu kita sering melihat suatu keanehan-keanehan atau kelucuan-kelucuan yang membuat kita mungkin tersenyum atau tertawa dengan terbahak-bahak. Namun saudara-saudara sekalian, ada suatu keanehan atau kelucuan-kelucuan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, namun sangat jarang di antara kita menganggapnya suatu kelucuan. Di antara kelucuan-kelucuan atau keanehan-keanehan tersebut, yang pertama adalah kita melihat banyak orang yang menghibur dirinya, mencari ketenangan dengan setiap saat atau di waktu-waktu tertentu mereka mengunjungi tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang aneh untuk membuat dirinya segar, membuat dirinya tegar. Namun saudara-saudara sekalian, semuanya itu memerlukan biaya karena butuh persiapan, butuh segala sesuatu yang dapat menunjang perjalanannya. Dan apabila kita perhatikan saudara-saudara sekalian, maka manfaatnya sangatlah kurang dan semuanya bermanfaat bagi dirinya untuk di dunia saja. Padahal ada suatu perbuatan yang sangat baik yang tidak memerlukan biaya yang besar, bahkan tidak memerlukan biaya sedikit pun apabila kita mau, yaitu kita berkunjung ke makam-makam, terutama makam-makam atau kuburan orang-orang yang saleh. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena berkunjung ke kuburan atau makam-makam orang saleh atau keluarga kita itu membuat kita bisa berdoa untuk orang yang meninggal, kemudian kesemuanya itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Karena orang-orang yang mengingat kematian, maka dia akan memiliki sikap yang terkontrol, perbuatannya akan terarah dan terjaga dan terpelihara. Maka dia akan berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, keanehan-keanehan yang lucu atau aneh sekali di pandangan kita ialah kita melihat orang, saudara-saudara sekalian, siang dan malam yang dia pikirkan, yang dia perebutkan adalah jabatan, pangkat, harta, dan segala kekuasaan-kekuasaan atau kemewahan-kemewahan di dunia. Padahal segala yang ia perebutkan di dunia ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memperoleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya dia akan tinggalkan. Kalau bukan dia yang meninggalkannya, maka kekuasaan atau kemewahan itu yang akan meninggalkannya. Padahal ada suatu kedudukan, suatu kemewahan yang luar biasa yang tidak terhingga sepanjang masa yang dia atau kita lupakan, yaitu kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali yang melupakan hal ini, padahal inilah yang kekal abadi. Tentu dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, keanehan-keanehan yang sangat mencolok lagi, yaitu banyak di antara kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita melakukannya dengan memperbanyak
ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah yang kita anggap baik, namun kita melupakan suatu jalan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya tidak dapat mengalahkan atau tidak dapat dikalahkan oleh ibadah-ibadah apapun, yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sangat jarang dilakukan oleh kita, karena memang sangat ringan apabila kita ucapkan, namun amalan ini sangat dibenci oleh syaitan, karena amalan zikir dan adab atau akhlak yang mulia itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak atau suatu kejadian kita lihat orang yang ibadahnya banyak, rajin bersedekah, rajin sholat, kadang-kadang mereka memiliki kekurangan atau kehilapan-kehilapan yang kadang tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya karena tidak sesuai dengan amalannya. Ini disebabkan karena mereka semata-mata beramal pada waktu itu, mengerjakan ibadah pada waktu itu, namun di sela-sela atau di antara waktu ia beribadah, mereka kebanyakan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita perlu perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan 3 contoh atau 3 perbandingan tentang perlunya kita berhati-hati di hadapan semua makhluk, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa selamat kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menjaga hati kita agar senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita saudara-saudara sekalian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.